Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan juga, masih diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga masih diberikan waktu untuk memperbaiki diri kita. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita perbuat bisa menjadi amal ibadah, yang mana amal ibadah tersebut bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Juga selawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui ketika seorang anak kecil menginginkan sesuatu dan dia peroleh dengan cara yang salah, misalkan ketika dia menginginkan sesuatu tapi dia mendapatkannya dengan cara menangis, merengek, karena dia anggap ketika dia merengek itu orang tuanya akan ngasih. Maka ketika dia terus-menerus seperti itu dan tidak ada pengingkaran, maka itu akan dianggap sebuah hal yang benar menurut dia, padahal menurut kita salah. Tapi selama dia tidak diingkari, tidak diperbaiki caranya, dia akan menganggap sebuah kebenaran pada akhirnya. Begitu juga dengan sebuah kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat. Ketika mereka nggak tahu mereka telah berbuat salah, maka penting bagi kita untuk memberitahu mereka. Karena kalau kita nggak sempat ngasih tahu mereka, mereka akan menganggap itu suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Makanya dulu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setelah turun wahyu yang pertama, beliau begitu ketakutannya, begitu luar biasa ngegigil. Kemudian selang berapa lama, turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Apa yang diberikan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Bukan disuruh sholat, bukan disuruh melakukan hal apapun, tapi disuruh dakwah. Kasih tahu orang-orang di sekitar. Karena pada saat itu kaum Quraisy itu merasa menyembah patung itu adalah suatu hal yang benar, karena nggak ada yang mengingkari mereka. Udah terlalu luar biasa melenceng, pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan kepada mereka orang-orang. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah nama Tuhanmu. Jadi konsepnya itu ketika wahyu kedua itu bukan disuruh macam-macam, bukan disuruh hal-hal yang sholat, zakat atau yang lainnya, enggak, tapi disuruh dakwah. Karena begitu pentingnya mendakwah ini. Orang itu akan terus-menerus melakukan kesalahan karena mereka nggak ada yang ngasih tahu. Orang-orang di pinggir jalan sana, mereka nggak akan pernah tahu kalau mereka salah. Ketika azan mereka nggak sholat, mereka merasa ketika nggak sholat mereka nggak dapat apa-apa, ya udah masih seperti ini aja. Maka itulah kewajiban kita sesama umat muslim, saling mengingatkan satu sama lain. Kita harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, kita bisa kena dampaknya. Sebagaimana hadis Nabi ketika Nabi memberitakan kepada para sahabatnya, Allah telah memerintahkan suatu daerah untuk diberikan musibah, untuk diberikan azab, karena orang-orang di daerah tersebut itu banyak sekali kemaksiatan di sana. Dan ketika malaikat ingin menghancurkan daerah tersebut, malaikat ngelihat ada orang yang sedang beribadah, lalu balik lagi kepada Allah laporan bahwa di sana masih ada orang yang beribadah kepada engkau, hancurin. Karena orang itu hanya ibadah aja. Dia nggak mau ngasih tahu orang-orang, nggak mau mendakwahkan orang-orang, akhirnya dihancurin. Rata antara orang yang maksiat dengan yang beribadah sama ratanya. Karena apa? Allah marah karena orang-orang yang beribadah itu nggak mau ngasih tahu orang-orang di sekitarnya karena mereka melakukan kemaksiatan. Begitu pentingnya dakwah. Makanya ini penting bagi kita bahwa dakwah ini merupakan suatu keharusan bagi kita yang paham. Minimal nggak harus kita belajar dulu, harus mondok dulu, pesantren dulu, enggak. Ketika ada azan berkumandang kita bilang orang-orang yuk sholat, yuk udah waktunya sholat, itu pun dakwah.
Itu pun dakwah kepada mereka. Karena begitu pentingnya dakwah, sampai-sampai wahyu yang kedua yang turun itu bukan perintah sholat tapi dakwah. Kasih tahu mereka bahwa dunia ini ada penciptanya, ada yang berhak untuk diibadahi. Dan ketika kita berdakwah, jangan berharap bahwa orang yang didakwahi itu harus ikut kita. Bukan untuk memaksa mereka. Tugas kita, fa inna ma'alaikal balagh, dalam surah Ar-Ra'd ayat 40. Wa alainal hisab, kata Allah. Tugasmu hanya menyampaikan saja, biar kami yang menghitung semuanya. Jadi amat sangat salah ketika kita ada orang-orang yang nggak sholat, kemudian kita dakwahkan, terus kemudian mereka nolak, terus kita marah. Nggak boleh. Tetap mereka itu punya hak atas surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak hari ini, mungkin besok. Nggak besok, mungkin lusa. Nggak lusa, mungkin minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan apa yang harus mereka lakukan. Bukan mereka harus ikut. Allah nggak pernah melihat hasil, walaupun hasil memang penting, tapi Allah melihat effort kita, perjuangan kita, segimana besarnya kita berjuang di jalan agama Allah. Sama ketika dulu Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun. Apakah Allah nggak tahu bahwa Fir'aun bakal mengingkari? Allah tahu. Tapi itu sebagai ujian dakwah. Fir'aun takut nggak? Takut. Takut banget Fir'aun. Tapi segitu kejamnya Fir'aun, segitu zalimnya Fir'aun, anak kecil disembelih, anak laki-laki. Orang-orang dia ngebunuh enak banget. Mengaku Tuhan itu yang paling luar biasa. Tapi apa yang Allah perintahkan? Temui Fir'aun, berkata dengan lemah lembut. Sekarang saudara-saudara kita itu bukan Fir'aun. Apakah dia lebih jahat dari Fir'aun? Enggak. Apakah saudara kita tukang bunuh? Enggak. Jadi, apapun kesalahan saudara kita perbuat, sejahat apapun dia, saya yakin dia nggak pernah lebih jahat dari Fir'aun. Maka, untuk menemui seorang Fir'aun aja, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata dengan lemah lembut, apalagi kita ketemu saudara kita yang mereka nggak sholat. Mereka di pinggir jalan, mereka lupa. Mungkin mereka anggap itu benar karena mereka nggak ada yang ngasih tahu. Dan ini tugas kita semua para jamaah. Dan jangan pernah lelah untuk berdakwah. Jangan pernah mengharap dia untuk ikut, untuk bisa berhasil kita ngajak dia untuk sholat. Jangan. Allah cuma pengen lihat effortnya kita, pengen lihat usahanya kita. Karena hasil itu nomor sekian, tapi mau nggak kita nurut, itu yang paling penting. Karena pengingkaran itu sama dengan sifatnya syaitan. Sama ketika syaitan itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Para malaikat sujud kepada Adam. Ketika syaitan diperintahkan, mereka nggak mau. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Kata Allah, apa kamu nggak mau sujud kepada dia? Sementara dia dibuat oleh kedua tanganku. Dan Allah yang memerintahkan langsung kepada syaitan. Tapi mengingkari. Nah, inilah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar ketika kita diperintahkan untuk dakwah. Ada saudara-saudara kita yang nggak sholat, tapi kita diemin aja. Terus kemudian ada kita lihat di jalan, ketika kita mau ke masjid, tapi orang-orang di jalan itu nggak pernah kita ajak. Jangan sampai orang itu akan nuntut kita di akhirat. Jangan sampai itu menjadi tuntutan-tuntutan kita ketika kita udah ditakdirkan masuk surga, tiba-tiba ada satu orang yang komplain bahwa saya pernah ketemu dia tapi saya nggak pernah diajak sholat sama dia. Ingat, dakwah itu penting. Saking pentingnya ini menjadi wahyu yang kedua yang turun. Saking pentingnya jangan sampai ditinggalkan. Ketika kita tahu waktunya sholat, minimal waktunya sholat 5 waktu aja. Ajak saudara kita, ajak satu rumah kita untuk sholat dulu. Ajak tetangga kita, ajak saudara-saudara kita. Kalau mereka nggak mau gimana? Biarin. Yang penting kita sudah menyampaikan. Maka dari itu jangan pernah lelah untuk berdakwah, jangan pernah lelah untuk menyampaikan. Allah nggak akan pernah lihat hasil kita, tapi Allah lihat effortnya kita. Dan semoga effort itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.